أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita pagi ini kita manfaatkan untuk mengingat kembali bahwa kita amalan-amalan di bulan Ramadan itu adalah amalan yang dapat dirindukan oleh surga. Kemarin sudah saya sampaikan dari Ibnu Abbas, aku mendengar Rasul bersabda, andai kata umatku tahu tentang rahasia atau apa, pasti apa yang tersembunyi dalam bulan Ramadan mereka mengharapkan seluruh bulan dalam satu tahun menjadi bulan Ramadan. Nah, ini tentu saja pasti lain dengan bulan yang lain. Karena apa? Karena demikian, karena di bulan Ramadan itu menghimpun kebaikan-kebaikan. Jadi banyak sekali kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan dan dicurahkan, boleh dikatakan dicurahkan kemudahan-kemudahan bagi umat Islam untuk memperoleh pahala yang luar biasa. Karena di bulan Ramadan itu pertama turunnya Al-Quran, kemudian juga turunnya itu Lailatul Qadar, di mana malam itu kalau kita melihat atau mendapatkannya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini kita sudah hafal, semua sudah hafal. Jadi kalau kita taat banyak istilahnya itu menghimpun kebaikan-kebaikan. Yang kedua, taat yang dikabulkan. Jadi kalau kita taat kepada Allah, doa, kasol apa itu dikabulkan. Jadi inilah makanya sampai bulan Ramadan ini adalah bulan umatku, kata Rasulullah. Jadi memang untuk umat Muhammad. Jadi siapa yang mau meraih, makanya di bulan Ramadan itu ada yang mengatakan celaka 3 golongan manusia kalau dia tidak melaksanakan itu. Pertama, kalau nama Muhammad disebut tapi dia tidak membalas, maka itu kalau nggak salah itu ceritanya Rasulullah main mimbar bilang amin 3 kali, kalau nggak salah itu. Nah, jadi kalau nama Rasulullah disebut kita harus ikut menjawab Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kadang-kadang ini diingatkan terus tapi lupa terus. Gitu. Ayo lupa terus. Kemudian yang kedua, kalau celaka orang yang pada bulan Ramadan itu ada di sekelilingnya orang tuanya, tapi dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, sebenarnya di bulan Ramadan itu kalau masih ada orang tua, kesempatan ngirim bingke. Jangan nanti kalau udah sakit-sakit ditengok terus, makan udah nggak bisa. Kalau mereka masih bisa makan rendang, belikan rendang, gitu. Nah, itu. Kan nggak banyak kalau orang tua makannya kan. Nah, ini jadi kalau masih ada orang tua, kalau macam kita masih punya orang tua, berarti orang tua kita udah mungkin mau makan tuh udah lemah sekali. Karena kita sendiri nampak-nampaknya sudah agak susah makan itu.
Satu piring itu sudah nggak habis sekarang. Apalagi kalau ini puasa ini, sahur terutamanya itu. Nah, makanya jadi ibu pandailah istilahnya masak apa yang kira-kira kalau untuk sahur itu bisa mendorong kita bisa makan. Itu. Jadi celaka punya orang tua, apakah masih lengkap atau tinggal emak apalagi kan? Nah itu kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, celaka orang yang pada bulan Ramadan mengerti atau menyaksikan di awal Ramadan sampai nanti akhir tapi tidak mau minta ampun. Nah gitu. Padahal siapa yang berdoa dikabulkan, minta ampun diampuni. Kalau ada dosa minta apa istilahnya itu tobat, diterima tobatnya. Nah gitu. Nah, jadi ini celaka. Nah, jadi ini ada taat yang dikabulkan atau doanya, dosa-dosa diampuni. Kemudian yang keempat, surga rindu kepada mereka. Nah itu. Nah, jadi sebenarnya kalau orang Islam atau orang yang beriman melaksanakan, nah, ini cuma makanya kita semua puasa itu sudah lama. Tetapi kata orang pintar atau mungkin orang yang sudah melaksanakan puasanya itu mendalami betul, kita ibarat orang kuliah nggak mau naik tingkat gitu. Jadi kan puasanya orang umum itu hanya lapar, dahaga, mencegah makan minum dan mencegah berkumpul dengan istri, hanya itu. Tapi kalau ada yang paling tinggi khawasul khawas, itu tingkat tinggi para nabi itu ya. Tapi sekurang-kurangnya ngambil yang pertengahan lah kalau bisa. Sekurang-kurangnya awalnya yang pertengahan kan gitu, meningkat sedikit. Kalau biasanya kita puasa tetapi masih suka mengomongkan orang atau terpancing, nah itu memang susah. Kita harus memang berusaha. Makanya kalau bisa kita itu memang mengurung diri itu. Sebenarnya paling nikmat itu. Nah, makanya kalau saya itu lebih bagus saya ke kebun itu saya nyandar di pokok, mau nganu siapa kan, mau ngomong dengan siapa ya kan gitu. Nah, jadi orang yang sekarang mungkin kawan kita di isolasi atau apa itu sebenarnya mungkin nikmat paling besar kalau di bulan Ramadan ini kan. Nah, tapi diterima dengan sabar kan gitu kan. Nah itu. Jadi surga rindu kepada kita. Untuk itu marilah puasa kita mulai ya mudah-mudahan yang terakhir ini kita jalani dengan sebaik-baiknya. Di samping itu amalan-amalan. Jadi siangnya puasa, malamnya juga amalan-amalan. Menurut kemampuan kita. Ya amalan paling bagus yaitu tahlil Quran, yaitu membaca Al-Quran. Jadi kalau misalnya daripada nganggur-nganggur, walaupun mungkin 1 ayat 2 ayat, kita kalau saya itu senang gini. Saya memang kalau bisa khatam itu syukur alhamdulillah. Tapi saya itu lebih senang membaca kemudian sekurang-kurangnya dengan artinya. Nah itu. Nah, supaya meningkat maksud kami gitu. Nah, jadi kalau memang sudah khatam ya silakan. Kalau udah khatam ulangi lagi coba dengan terjemahnya gitu. Nah, jadi kalau saya itu pelan-pelan memang kadang-kadang sulit untuk khatam, tapi kita berusaha untuk apalagi kalau saya ini ada Al-Quran yang per kata ini, jadi istilahnya itu sekurang-kurangnya itu ya ada karena kita memang basisnya bukan sekolah sana gitu. Jadi kita belajar ibarat danau. Karena apa? Saya terus terang aja itu sangat-sangat terharu anak-anak di Metro TV ya sekarang. Ada anak Quran itu apa judulnya namanya? Cinta Quran kah namanya? Nah, Metro kalau nggak salah yang katakan tuh. Kalau RCTI kan? Iyalah. Oh RCTI ya. RCTI. Itu bayangin 4 tahun kapan belajarnya Sawo? 4 tahun 9 juz sudah hafal. Dan dites bener itu lalu pelenyap hafal bener. Luar biasa. 4 tahun
dari Karo. Karo itu tempatnya apaan kali ya? Pak Edo kali ya? Jauh nggak? Karo, Sumatera Utara yang pasti. 4 tahun. Mulai belajar Al-Quran, dia diajarkan itu mulai 2 tahun 8 bulan. Dia diajarkan apa nama Iqra. Langsung dia tuh bukan yang lain hanya mendengarkan. Dia bisa baca sendiri dan ngapal sendiri. Bukan diajarin mamanya itu. Hanya ngajarin dulunya Iqra itu. Nah, sampai-sampai ngapal juz ngama itu awalnya minta telekung kalau nggak salah itu, minta kerudung atau telekung gitu. Tapi suruh ngapalkan dulu juz ngama gitu ceritanya. Jadi hafal bener, nah, jadi baru dibelikan. Dan dia ngafalkannya itu sendiri, bukan dengan mamanya. Nah itu luar biasa. 4 tahun, saya sampai geleng kepala. Anak kita atau cucu kita sudah gede aja. Dulu kita suruh ngaji itu, anak kita itu orang tuanya pun bilang nanti masih. Karena ngomongnya pun masih susah. Ini fase bener 9 juz. Kemudian kita lihat lagi namanya Aiman, mungkin ya pemenang dulu kali. Itu Australia. Bahasa Inggris ngelotok karena tinggal di Australia kan. Itu ngelotok. Yang luar biasa lagi yang dulu sakit stroke itu kan, yang cacat nggak bisa itu. Itu halaman berapa, ayat berapa semua hafal dengan terjemahnya. Ditanya terjemahnya dia langsung ayatnya apa. Itu yang yang sakit itu luar biasa. Begitu dan dia tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak bisa menulis. Yang itu cacat itu mungkin tahun lalu kali atau kapan, pokoknya intinya luar biasa. Pokoknya luar biasa. Dulunya pernah cacat, nah itu mungkin apa istilahnya kalau dulu setip atau apa, terus jadi cacat itu. Tapi luar biasa. Begitu mendengar itu langsung hafal. Ayatnya, halamannya 30 juz. Jadi Masya Allah, kalau kita nggak melihat itu rasanya kita rugi. Saya terus terang aja itu ya buka daripada nganggur, kita mau belajar kan itu luar biasa. Nah itu Al-Quran. Itulah luar biasanya Al-Quran. 4 tahun kok 9 juz sudah hafal. Nah kita ini karena sudah tua gini, tapi memang walaupun masih muda, memang orang-orang tertentu juga yang barangkali yang memang mendapatkan kelebihan. Nah, jadi inilah kebaikan-kebahagiaan di dalam bulan Ramadan. Nah, sekarang ini kalau kita lihat, hafiz Al-Quran itu sudah luar biasa banyaknya. Nah, mungkin yang dengan artinya juga sudah banyak sekali. Nah, untuk itu sekarang mungkin tingkat, kalau mau naik tingkat itu bagaimana pengamalannya. Makanya si Dahlan mengajarkan Al-Quran itu orang muridnya nggak naik-naik. Misalnya hanya inna a'toina saja nggak hafal-hafal misalnya, nggak dinaik-naikkan. Padahal hanya inna a'toina kal kasar, ngapalkan yang nomor 2, fasholli li rabbika wanhar misalnya. Itu nggak khatam-khatam. Sholatlah katanya. Fasholli li rabbika wanhar, sholatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Itu nggak khatam-khatam. Ngamalkannya ini. Nah ini makanya alhamdulillah Sajadah Fajar itu di samping kita ngapal juga kita berusaha untuk kita amalkan. Bayangin mulai dari bangun malam langsung mandi, langsung sholat tahajud, langsung pergi di sini nganu baca Al-Quran, langsung hafalan lagi, sedekah lagi. Nah, mudah-mudahan kalau ini sangat berbobot sebenarnya. Bayangkan membiasakan infak. Kalau orang nggak biasa infak, daun sedikit itu berat. Nunggu nanti aku masih miskin katanya. Nunggu nanti kalau aku dia sih orang kaya, katakan begitu pada umumnya. Padahal infak sedekah itu nggak usah nunggu orang kaya. Walaupun orang kaya itu masih merasa kurang terus, merasa miskin terus juga. Nah, jadi memang menurut apa infak? Ya menurut kemampuan kita. Kan gitu. Nah, kalau memang nggak punya sama sekali kan, ya istilahnya tadi dulu apa namanya
orang do ngumpulin infak, dia umat kamat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim itu. Nah, itu kenapa kamu orang-orang sibuk do ngumpulin infak kok kamu diem aja? Ya Rasul, kawan-kawan kita banyak do punya duit untuk infak. Saya ini hari ini nggak ada sama sekali. Jadi saya membaca subhanallah walhamdulillah. Dijawab, itu lebih besar daripada seperti apa? Bersedekah ke gunung. Wah, gitu. Nah, itu. Jadi luar biasa. Jadi ada jalan keluarnya. Atau mungkin ya berusaha senyum sajalah sedekah. Nah, senyum, nah, itu pun boleh. Itu jangan udah gitu tapi cemberut misalnya gitu. Nah, itu banyak sekali. Jadi di bulan Ramadan ini marilah kita coba berusaha untuk ini supaya kita mudah-mudahan kita berbuat yang sekarang full kepala itu mudah-mudahan bikin bersenyum orang walaupun sebagian kecil karena kemampuan kita kan. Tapi alhamdulillah kalau nggak salah kemarin saya hitung-hitung itu jumlahnya sudah lumayan juga. Kalau nggak salah itu jumlahnya uang itu sudah 37 juta lebih kalau nggak salah, sedikit. Nah, sudah kita belanjakan 37 juta, tinggal kalau nggak salah sisanya 500 kan kemarin itu saat catat itu. Nah, sama beras. Nah, itu. Karena yang sekarang itu masih sudah kita belanjakan, tinggal nanti bagikan. Nah, itu coba mungkin ada kawan-kawan kita atau mungkin kawan-kawan kita saja dapat yang dulu tapi kesusahan. Nah, itu boleh diingatkan, boleh dimintakan mumpung masih kan gitu kan. Saya mumpung masih gitu. Karena di antara kawan kita itu yang dulu juga mungkin ada yang mungkin kesusahan karena sudah sepuh kerja nggak bisa kan. Nah, jadi kemungkinan. Jadi yang kira-kira itu boleh dimintakan mumpung masih barangnya. Ada dulu kalau nggak salah di Sungai Jawi itu Pak Jais atau Pak siapa Pak dulu Pak? Yang di Sungai Jawi itu ya. Wah, sekarang udah nggak ngikut lagi. Nah itu makanya mana tadi? Nah, itu kebaikan-kebaikan. Untuk itu kemarin saya lanjutkan surga merindukan 4 golongan manusia. Pertama tahlil Quran, yang kedua wahafidil lisan, menjaga lisan. Yang ketiga wamut ngimul jian, memberi makan orang yang lapar. Ya ngasih paket kan, bukan mesti harus nasi kotak ya. Ngasih paket kan sama di rumah untuk masak. Nah, gitu. Lebih banyak lagi. Kemudian orang yang berpuasa atau ahli puasa di bulan Ramadan. Nah, itu dirindukan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, akan kami lanjutkan dari Anas, hadisnya dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, di bulan Ramadan orang yang mengikuti majelis ilmu, Allah mencatat setiap langkah menjadi ibadah penuh 1 tahun dan menyertaiku di bawah arsy. Tuh. Jadi orang menuntut ilmu, cuma sekarang itu menuntut ilmunya ya paling lewat TV. Karena ke masjid-masjid nampaknya kan juga ya takut-takut juga, nggak boleh lama-lama, nggak boleh ya ini ya. Jadi ya ini mudah-mudahan pandai-pandai lah membawa diri gitu kan. Nah, jadi mudah-mudahan kita menyertai Rasulullah di bawah arsy. Kemudian yang kedua, siapa sholat jamaah selama Ramadan, tiap rakaat menjadi kota penuh kenikmatan. Ya luar biasa. Siapa sholat jamaah selama Ramadan, setiap rakaat menjadi kota penuh kenikmatan. Yang ketiga, berbakti kedua orang tua diberi pandangan penuh rahmat dan Rasul menjamin penuh di surga. Artinya kalau orang yang demikian ya dijamin oleh Rasul masuk surga kan. Kemudian ini ibu-ibu ini ibu-ibu tapi istri saya mudah-mudahan sudah baca di rumah juga. Istri yang berbakti kepada suami yang masih punya suami
itu di bulan Ramadan seimbang pahalanya yang diperoleh oleh Maryam istri Fir'aun. Nah, di mana Aisyah istri Fir'aun itu tantangannya berat, bayangin. Dianya seorang yang taat kepada Allah tapi suaminya kafir. Itu berat. Jadi kalau ada yang punya suami misalnya gitu, ya itu berat tantangannya. Tapi kalau tetap baik melayani, insya Allah, nah itu akan mendapatkan pahala yang cukup banyak. Kemudian siapa membantu hajat saudaranya muslim, Allah mengganti dengan memenuhi 1000 hajatnya di hari kiamat. Jadi kalau memberi paket tadi termasuk ya Pak ya. Jadi memberi siapa yang membantu hajat orang muslim, saudara-saudara muslim. Nah itu. Allah mengganti dengan 1000 hajatnya nanti di hari kiamat. Kalau di hari kiamat itu saya rasa semua orang itu sulit semua, kecuali yang mendapatkan macam ini. Nah itu. Jadi kalau orang yang mendapatkan ini hajatnya 1000 dipenuhi oleh Allah di hari kiamat. Di mana banyak orang kesulitan. Karena apa? Kalau namanya di hari kiamat itu orang berdiri selama 40 tahun, nggak bergerak, nggak makan, nggak minum. Wah, itu luar biasa kalau diceritakan. Nah, itu jadi luar biasa. Tapi bagi orang yang tadi beriman muslim yang itu insya Allah nanti akan ya mendapatkan kemudahan. Kemudian saya lanjutkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasul bersabda, Nabi SAW ditanya tentang fadilah sholat tarawih. Jadi kita lihat lanjutkan ke sholat tarawih dalam bulan Ramadan. Jawab Rasul, orang mukmin diampuni dosanya bagaikan baru lahir dari ibunya di awal malam Ramadan. Jadi sholat pertama dulu, nah itu kita itu. Jadi tadi seperti orang baru lahir dari ibunya, bersih, nggak ada dosa. Sekarang malam kedua, diampuni dosanya dan kedua orang tuanya yang mukmin. Sholat tarawih kedua. Sholat tarawih ketiga, malaikat dari bawah arsy berseru, segeralah kamu beramal, Allah mengampuni dosa-dosamu terdahulu. Segera beramal, ayo di sana, ayo segera beramal, dosamu yang dulu-dulu diampuni. Sekarang malam keempat, sekarang sudah malam keberapa Pak? Nah, sekurang-kurangnya sampai malam yang hari ini. Malam keempat diberi pahala membaca Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Jadi kalau sudah membaca Al-Quran, barangkali Injil termasuk kali Pak ya sudah dalam Al-Quran kan. Gitu. Karena Injilnya yang kalau Injil kita nggak ngerti kan. Nah, jadi kalau Al-Quran sudah mungkin lengkap. Kemudian malam kelima diberi pahala sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Itu malam kelima. Mudah-mudahan kemarin yang malam kelima kita melaksanakan sholat kan gitu. Kalau saya alhamdulillah kiri kanan suruh berdiri cepat berdiri. Ini kadang-kadang loyo itu kekenyangan namanya, ngantuk gitu. Kemudian malam ke-6 diberi pahala sebanyak pahala tawaf di Baitul Ma'mur, setiap batu-batuan dan tanah liat istighfar untuknya. Sekarang malam ke-7, hari ini malam ke-berapa? Seolah-olah bertemu dengan Nabi Musa berjuang melawan Fir'aun dan Haman. Bayangkan melawan Fir'aun, Haman itu pahalanya luar biasa. Malam ke-8 diberi apa yang diterima Nabi Ibrahim alaihi salam. Malam ke-8. Malam 9 seolah-olah beribadah yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ditinggalkan malam ke-9. Ya, beribadah yang dikerjakan Rasulullah.
Malam 10 Allah memberi dunia dan akhirat, memberi kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kalau tiap hari Rabbana atina fid dunya hasanah, jangan lupa nanti tanggal 10. Karena dunia akhirat dikasih kebaikan. Malam 11 meninggal dalam keadaan bersih seperti baru lahir. Itu malam ke-11. Terima kasih, ini saja. Nanti kapan-kapan kita lanjutnya. Sudah kan? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.